Berwaktu-waktu telah berlalu. Abdul Muthalib kemudian mengajarkan Muhammad cara melaksanakan ibadah haji yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun pada saat itu seluruh penduduk Mekah melaksanakan ibadah haji dengan cara yang salah dan tidak ada lagi yang melakukan sesuatu dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lama dari itu, Abdul Muthalib pun terjatuh di dekat Ka'bah. Lantas sejak saat itulah dia pun mulai terbaring lemah dan sakit. Di atas tempat tidurnya, Abdul Muthalib dikelilingi oleh anak-anaknya. Dia pun berkata kalau hanya menginginkan Muhammad cucu tercintanya berada di sampingnya. Sebelum wafat, Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib agar merawat dan menjaga Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Dikarenakan hanya Abu Thalib sajalah anak yang dia percayai untuk merawat Muhammad. Singkat waktu setelah kepergian sang ibu dan disusul oleh kakek tercintanya, Muhammad kecil lebih sering menyendiri serta mengembalakan domba. Lantas pada suatu hari ketika Muhammad sedang mengembalakan domba, dia pun melihat seorang ayah yang akan mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup. Tidak heran dikarenakan pada saat itu memiliki anak perempuan tidaklah berguna dan hanya akan menjadi budak. Lantas melihat kejadian itu, Muhammad kemudian mengangkat anak perempuan tersebut. Dan selanjutnya Muhammad juga mampu meluluhkan hati ayah anak tersebut sampai terdiam dan menyadari kesalahannya. دختر شماست نه؟ Di sisi lain terlihat kalau Abu Lahab kemudian mengirimkan pesan kepada Ismail untuk menghabisi Muhammad yang sedang dalam perjalanan menuju ke gereja Buhaira. Setelah mendapatkan pesan dari Abu Lahab, Ismail dan komplotannya bergerak mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi Muhammad dan Abu Thalib. Di sana pendeta Buhaira melihat tanda sinar bintang yang dia yakini merupakan pertanda akan datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dia pun membuka kitabnya dan membenarkan bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menuju ke gerejanya. Singkat waktu rombongan Abu Thalib dan Muhammad kemudian telah tiba di wilayah gereja Buhaira. Saat pendeta Buhaira bertemu dengan Muhammad, dia pun terkagum dan terharu bahagia dengan sosok dan ciri-ciri Muhammad yang sama dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Lantas dia juga mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi orang yang bijaksana, bahkan dunia akan di bawah hukum yang adil. Pendeta itu juga berkata bahwa tidak ada orang yang sepertinya, sehingga dunia akan menjadi damai, sentosa dan sejahtera seperti halnya Nabi Isa yang menjadi penyelamat bagi umat manusia. سوی حقیقت ناب رهبری خواهد کرد، شهادت خواهد داد، برای ما بشارت داد، تسلی دهنده دیگری به ما. این کلام هم همون کلام مسیح است. میترسند منجی بیاید و انبیا و کتب است. با مردم همون کنید، بگید خوشا و خجسته باد او. Di sisi lain, Ismail dan komplotannya yang sudah menyiapkan pembunuh bayaran dan menyusun rencana untuk membunuh Muhammad dan Abu Thalib saat perjalanannya kembali dari gereja Buhaira. Namun ternyata di sini Ismail dan komplotannya justru dikhianati oleh pembunuh yang mereka bayar. Lantas pembunuh bayaran tersebut justru berbalik menghabisi Ismail dan komplotannya dengan anak panah. Beruntungnya Ismail berhasil kabur meskipun anak panah masih tertancap di punggungnya. با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای Tak lama dari itu, rombongan Muhammad dan Abu Thalib kemudian menemui Ismail yang sedang sekarat akibat terkena anak panah dari pembunuh yang dia bayar. Dan disinilah kita melihat betapa mulianya hati Nabi Muhammad SAW yang masih saja mau menolong orang, padahal orang itu hendak membunuhnya.
مگر آنکه سوار خود گریخته باشد. Ismail kemudian dibawa bersama rombongan Abu Thalib dan Muhammad. Di sini jiwa kenabian Muhammad semakin terlihat ketika ditunjukkannya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan menaikkan ikan di lautan untuk menjadi rezeki bagi para nelayan dan keluarganya. Abu Thalib yang terkagum menyaksikan kejadian tersebut. Dia pun menjadi semakin yakin kalau Muhammad, keponakan tercintanya, adalah benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tarik maju adegan ini ke Abu Thalib yang sedang merenung. Pada saat itu Hamzah dan Abu Thalib kemudian menegaskan kepada seluruh kaum Quraisy di kota Mekkah bahwasannya Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka yakini. Namun di sini Abu Sufyan dan Abu Lahab kemudian datang lalu berusaha menghasut penduduk Mekkah dan meminta isi risalah perjanjian yang pernah dibuat. Abu Thalib kemudian menjawab bahwa risalah perjanjian yang telah dibuat itu telah rusak, dimakan rayap, namun saat itu dia telah siap untuk membuktikannya. Selanjutnya di dalam Ka'bah, seorang juru kunci mengambil risalah perjanjian tersebut untuk membuktikannya. Alhasil ternyata benar apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, bahwasanya risalah tersebut telah termakan rayap dan hanya tersisa lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kaum Quraisy percaya penuh kepada Abu Thalib dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan film pun selesai. پیماننامه‌ای بر جا نیست. پیماننامه‌ای را که در خفا نوشته‌اند بر شما. رو کنید که بی همتاست. موسی را هم چوب ساحلی دانستند. پیروزی آنهاست ابو سفیان. Begitulah alur cerita film ini gue bahas. Semoga kisah tentang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW ini mampu menambah keimanan kita serta pengetahuan tentang sejarah agama Islam yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.